Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim yang mana kita telah sampai pada surat Al-Balad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah surat Al-Balad. Dinamakan dengan surat Al-Balad diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat pertama, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Al-Balad artinya adalah negeri. Yang dimaksud negeri di sini adalah kota Mekah. Dan surat Al-Balad ini termasuk Makkiyah. Maksudnya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Isi daripada surat ini yaitu mengenai butuhnya manusia dan susah payahnya manusia untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana manusia bisa mendapatkan akhir yang bahagia, yaitu ketika di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Maknanya, aqsamallahu bil baladil haramil ladzi huwa Makkatul Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri, dengan tanah haram, yaitu kota Mekah. Jadi yang dimaksud dengan al-balad di sini adalah kota Mekah. Dikatakan dengan tanah haram karena Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengharamkan kota Mekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kota Madinah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Dan kota Mekah ini adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun dan dengan siapapun yang Dia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Adapun manusia, seorang hamba, maka dilarang untuk bersumpah dengan makhluk. Diharamkan untuk bersumpah dengan makhluk, dan hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersumpah dengan makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah, dia telah melakukan kesyirikan, karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Qala Allah taala, wa anta hillum bihadzal balad. Maknanya, wa anta ayyuhar rasul halalun laka ma tasna'u fiha min qatli man yastahiqqul qatla wa asri man yastahiqqul asra. Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal bagi engkau melakukan apapun di dalam kota Mekah, di tanah haram, yaitu dengan membunuh siapa yang berhak untuk dibunuh dan menawan siapa yang berhak ditawan. Dan pernyataan Allah Subhanahu wa taala halalnya kota Mekah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika Fathu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan Rasulnya untuk melakukan apapun ketika menaklukkan kota Mekah. Diizinkan untuk membunuh siapa yang berhak untuk dibunuh, diizinkan untuk menawan siapapun yang berhak untuk ditawan. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah, hanya halal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa saat ketika penaklukan kota Mekah. Adapun di luar itu maka hukumnya adalah tanah haram, haram membunuh di dalamnya, haram melakukan kezaliman di dalamnya, haram melakukan aniaya di dalamnya, dan dosa apapun yang dilakukan di dalamnya akan lebih besar akibatnya daripada yang dilakukan di luar kota tanah haram. Makanya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa beliau halal melakukan apapun ketika penaklukan kota Mekah. Padahal turunnya ayat ini ketika beliau di kota Mekah sebelum beliau hijrah. Sedangkan penaklukan kota Mekah itu setelah beliau hijrah. Ini menunjukkan adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan kota Mekah. Qala Allah taala, wa walidin wa ma walad. Maknanya, wa aqsamallahu biwalidil bashar wa aqsama bima tanasala minhu minal walad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayah seluruh umat manusia, bersumpah dengan bapak seluruh umat manusia, tidak lain adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak pertama umat manusia yaitu Nabi Adam, dan bersumpah dengan seluruh keturunannya, wa ma walad, dan anak-anaknya, keturunannya. Qala Allah taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maknanya, laqad khalaqnal insana fi ta'abin wa masyaqqatin lima yu'anihi minasyada'idi fid dunya. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan payah dan berat dikarenakan apa yang mereka hadapi ketika hidup di dunia.
Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan hidup di dunia, mereka menghadapi segala kepayahan dan menghadapi segala kecapean dan segala keberatan. Hidup di dunia, mereka bagaimana berjuang untuk mencari nafkah. Hidup di dunia, mereka berjuang bagaimana untuk mempertahankan diri mereka. Hidup berjuang di dunia, bagaimana mereka membela dirinya dari segala macam bahaya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia di dunia itu ditakdirkan untuk berjuang. Untuk berjuang menghadapi segala macam rintangan, berjuang untuk menghadapi segala macam kepayahan, entah itu untuk mencari rezeki, entah itu untuk mempertahankan diri, entah itu untuk memperjuangkan apa yang dia ingin diperjuangkan. Qala Allah Ta'ala, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Maknanya, ayadhunnul insanu annahu idza qtarafal ma'asi la yaqdiru alaihi ahad wa la yantaqimu minhu walau kana rabbuhu alladhi khalaqah. Apakah manusia itu mengira bahwa jika dia melakukan maksiat, bahwa jika dia melakukan pelanggaran, tidak ada satupun yang mampu menindak dia, dan tidak ada satupun yang mampu membalas dia, meskipun itu adalah Tuhan dia yang telah menciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari persangkaan manusia yang menyangka bahwa apapun yang dia lakukan di dunia ini itu tidak ada yang bisa menindak dia, tidak ada yang bisa menghukum dia, meskipun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia merasa merasa aman melakukan apapun di dunia ini, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, dan mengira tidak ada satupun yang mampu menindak dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya telah menunggu siapapun yang melakukan kezaliman. Allah taala dengan siksanya telah menunggu siapapun yang melakukan kejahatan dan perbuatan maksiat. Qala Allah taala, yaqulu ahlaktu malan lubada. Maknanya, yaqulu anfaqtu malan katsiran mutarakiman ba'duhu fawqa ba'd wa ba'dahu fawqa ba'd. Manusia mengatakan, aku telah menginfakkan, membelanjakan harta yang sangat banyak, harta yang bertumpuk-tumpuk. Maksudnya apa? Membelanjakan harta tersebut untuk foya-foya, membelanjakan harta tersebut untuk syahwat dia, membelanjakan harta tersebut untuk keinginan dan nafsu dia, tanpa melihat bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dia akan ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ayahsabu an lam yarahu ahad. Maknanya, ayadhunnu hadzal mutabahi bima yunfiquhu anna Allah la yarah wa annahu la yuhasibuhu fi malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Apakah orang yang membangga-banggakan apa yang telah dia belanjakan, membangga-banggakan harta yang telah dia habiskan, bahwa Allah tidak melihat dia, bahwa Allah tidak memperhatikan dia? Apakah dia mengira bahwa Allah tidak akan memperhitungkan dia, tidak akan menghisab dia dari mana dia mendapatkan harta tersebut, dari mana dia untuk apa dia membelanjakan harta tersebut? Maksudnya apa? Maksudnya di antara manusia
itu membangga-banggakan apa yang dia lakukan dengan hartanya. Dia memiliki harta yang banyak dan bangga bisa melakukan ini dan itu. Bangga bisa pelesiran ke sana dan kemari, bangga bisa rekreasi, bangga bisa menginap di hotel-hotel yang mewah, bangga bisa melancong ke negara manapun yang dia inginkan, membangga-banggakan hal tersebut. Bahkan sebagian mereka membanggakan apa? Maksiat yang dia lakukan, harta yang dia belanjakan untuk apa? Melakukan maksiat secara massal. Apa maksudnya melakukan maksiat secara massal? Mengumpulkan orang untuk apa? Untuk karaoke. Mengundang untuk nyanyi dan joget-joget. Ini semuanya adalah maksiat secara terang-terangan. Bahkan disewakan panggung, ditempatkan yang luas supaya disaksikan oleh orang lain, disaksikan oleh orang banyak, dan membangga-banggakan apa yang dia lakukan. Dia mampu melakukan ini dan itu. Nah, orang yang membangga-banggakan ini, apakah dia mengira bahwa apa yang dia lakukan itu tidak Allah perhatikan, tidak Allah Ta'ala lihat? Apakah dia mengira bahwa Allah tidak akan menghisab harta-harta dia, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, untuk apa dia membelanjakan harta tersebut? Qala Allah Ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain. Maknanya, alam naj'al lahu 'ainaini yubsiru bihima. Bukankah kami telah menjadikan untuk dia, menciptakan untuk dia dua mata yang bisa melihat? Apa? Dua mata yang bisa melihat dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mata yang bisa melihat dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena mata ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mata ini ada mata kepala dan ada mata hati. Sebagaimana mata kepala bisa melihat apa yang di sekelilingnya, mata hati pun seharusnya dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia mampu mengambil mana yang benar dan meninggalkan mana yang salah, mampu melakukan dan meyakini mana yang hak dan meninggalkan serta menjauhi mana yang batil. Walisanahu, qala Allah Ta'ala, walisanahu wa syafatain. Maknanya walisanan wa syafataini yatahaddatsu bihima. Dan manusia, tidakkah dia telah kami jadikan untuk dia lisan dan dua bibir untuk berbicara. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia bahwa Allah telah memberi manusia tersebut nikmat berupa lisan, nikmat berupa mata yang bisa untuk membedakan yang benar dan yang salah. Lisan, nikmat lisan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan dan membela mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya nikmat mata dan lisan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Maknanya, wa 'arrafnahu tariqal khairi wa tariqal batili. Dan kami memperkenalkan dia, memberitahu dia jalan yang benar dan jalan yang batil. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya ada petunjuk. Di dalamnya ada hidayah. Petunjuk kepada yang hak, hidayah kepada jalan yang lurus. Sehingga manusia
tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu tidak ada kebaikan di muka bumi kecuali telah dijelaskan di dalam keduanya, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada keburukan kecuali telah dijelaskan bahwa itu adalah buruk di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Dari mulai kebaikan tauhid, kebaikan salat, kebaikan infak, kebaikan puasa, dan kebaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian juga keburukan serta kejelekan syirik, keburukan dan kejelekan bid'ah, keburukan dan kejelekan dosa-dosa besar, itu semuanya sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga jelas apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan dinyatakan benar itu adalah benar, dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan dinyatakan itu salah adalah salah. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala falaqtahamal aqabah. Maknanya wa huwa mutalabun bi an yatajawazal aqabata allati tafsiluhu 'anil jannah fayaqta'aha wa yatajawazaha. Bahwa manusia tersebut itu dituntut untuk melewati rintangan, dituntut untuk melangkah, melewati gangguan, melewati rintangan yang menghalangi dia untuk masuk surga. Melalui gangguan yang mengganggu dia untuk masuk surga. Nah, rintangan tersebut dilewati dengan apa? Dilalui dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal aqabah." Maknanya, "Wa ma a'lamaka ayyuhar rasul mal aqabah mal aqabatul lati 'alaihi an yaqta'aha liyadkhulal jannah." Apakah ada yang memberitahumu wahai Rasulullah apa itu halangan tersebut, apa itu rintangan tersebut, aqabah tersebut yang harus dia lalui supaya dia bisa masuk surga. Jadi rintangan tersebut harus dilalui. Kalau nggak mau melalui rintangan tersebut, maka dia tidak akan selamat. Dia tidak akan bahagia di akhirat nanti. Nah, rintangan tersebut apa? Yang harus dia lalui, yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan budak. Maknanya, hiya i'taku raqabatin dzakaron kanat au untha, yaitu memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di antara rintangan yang harus dia lakukan yaitu apa? Yang harus dia lalui yaitu apa? Memerdekakan budak. Budak itu apa? Mungkin sekarang kita nggak tahu budak itu apa. Budak itu bukanlah karyawan. Budak itu bukanlah pegawai. Budak itu bukanlah buruh. Tapi budak itu adalah tawanan perang yang ditawan, kemudian gak ada yang menebus. Lalu dia dijadikan sebagai budak untuk dipekerjakan tanpa diupah, untuk disuruh-suruh tanpa diberi imbalan. Dan budak tersebut bisa dijual belikan layaknya harta. Dan sistem perbudakan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum datangnya Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, perbudakan itu sudah ada di dunia ini. Perbudakan sudah banyak di dunia ini.
manusia saling membunuh satu dengan yang lainnya, yang menang menawan yang kalah. Kemudian yang ditawan tersebut apa? Dijadikan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Budak tersebut dijual belikan seperti halnya harta, dipekerjakan seperti halnya hewan. Hanya saja wujudnya adalah manusia. Nah, dalam Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah Subhanahu wa taala apa? Menjadikan memerdekakan budak salah satu amal soleh yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan memerdekakan budak itu adalah salah satu kafarat, salah satu denda yang harus dilakukan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran beberapa hal. Seperti apa? Seperti membunuh. Membunuh kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Melakukan hubungan suami istri ketika siang hari Ramadan. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak salah satunya. Melanggar sumpah. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Jadi Islam begitu datang itu apa? Mendorong manusia untuk segera memerdekakan budak-budak tersebut. Bahkan menjamin siapapun yang memerdekakan budak tersebut dengan jaminan apa? Pahala yang sangat besar. Makanya perbudakan itu apa? Ingin dikurangi oleh Islam. Dan perbudakan ini berlanjut sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak sebelum Rasulullah SAW sampai awal pertengahan abad 20. Jadi pertengahan abad 20 kira-kira Indonesia baru merdeka, itu perbudakan masih ada. Perbudakan masih ada. Bahkan di negara-negara yang menggembar-gemborkan kebebasan, mereka paling kejam dalam menerapkan perbudakan. Kalau dalam Islam, seseorang tidak menjadi budak kecuali apa? Kecuali kalah perang dan menjadi tawanan perang. Negara-negara barat, mereka melakukan perbudakan itu apa? Terhadap orang-orang yang merdeka. Jadi orang-orang yang merdeka yang aslinya bukan budak itu ditangkapi, lalu dijual belikan, dijadikan menjadi budak. Bagaimana? Pada abad ke-18, abad ke-17, abad 17, 18, 19, negara-negara Eropa apa? Memburu manusia-manusia Afrika untuk dijadikan budak. Seperti halnya memburu apa? Kambing. Seperti halnya memburu sapi. Ditangkapi lalu dijadikan budak untuk dipekerjakan di mana? Di perkebunan, di peternakan, tanpa melihat sisi kemanusiaan. Sedangkan Islam mengharamkan apa? Memperbudak orang yang merdeka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam dan melaknat orang yang menjual orang merdeka lalu memakan apa? Harganya. Sedangkan di negara barat itu perbudakan masih ada sampai pertengahan abad 20. Jadi kakek kita itu apa? Mendapati perbudakan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu apa? Dianggap oleh penjajah sebagai apa? Budak. Makanya ada yang namanya apa? Kerja paksa dan tanam paksa. Karena apa? Menganggap kita ini sebagai budak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lah, memerdekakan budak ini termasuk rintangan yang harus dilakukan oleh orang yang ingin selamat, oleh orang yang ingin masuk ke dalam al-jannah. Qala Allah Ta'ala, au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Maknanya
au an yut'ima fi yaumi maja'atin yanzuru fihi wujudut ta'am. Termasuk rintangan yang harus dilalui yaitu memberi makan pada hari-hari kelaparan, pada hari paceklik, yang mana pada hari tersebut jarang terdapat makanan. Maksudnya apa? Termasuk amal ibadah yang luar biasa pahalanya, yang luar biasa balasannya, yaitu berupa dukhulul jannah, masuk al-jannah, masuk surga, yaitu apa? Menyumbangkan makanan ketika paceklik, menyumbangkan makanan ketika jarang terjadi makanan, jarang ada makanan. Kapan waktu tersebut? Biasanya paceklik itu terjadi ketika kemarau sangat panjang. Paceklik terjadi ketika terjadi bencana alam seperti kebanjiran. Orang kebanjiran susah mencari makan. Orang kena bencana alam susah mencari makan. Seperti apa? Seperti tsunami, gempa, kemudian tanah longsor. Itu biasanya apa? Susah mencari makanan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh saudara-saudara kita ketika terjadi gempa di Lombok, ketika terjadi gempa di Palu. Begitu gempa, orang semuanya kehabisan makanan. Bantuan baru masuk, langsung apa? Diserbu. Karena apa? Pada saat itu langka makanan. Nah, ketika langka makanan tersebut, maka orang yang menginfakkan makanan, yang memberi makan pada saat itu, pahalanya lebih besar daripada orang yang menginfakkan ketika hari-hari biasa. Makanya ketika terjadi kelangkaan makanan karena bencana alam atau karena musibah, ini amal apa yang paling bagus untuk kita berikan? Makanan, bukan pakaian, bukan tempat tinggal, tapi yang pertama kali apa? Makanan. Makanya hikmah dari sini ketika ada bencana alam, ikhwan-ikhwan, saudara-saudara yang ingin melakukan bantuan, lakukan pertama kali yaitu apa? Bawa makanan dulu ke mereka sebelum bawa peralatan. Karena saat itu mereka sangat membutuhkan makanan dan biasanya makanan itu sangat langka. Selain makanan juga air minum, karena air minum adalah gandengan daripada makanan. Taib. Qala Allah Ta'ala yatiman dza maqrabah. Maknanya tiflan faqada abahu lahu bihi qarabah. Dan juga membantu memberi makan anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Karena anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, itu pahala membantu mereka berlipat ganda. Yaitu pertama, pahala infak. Yang kedua, pahala berbuat baik kepada anak yatim. Yang ketiga, pahala menyambung tali apa? Tali rahim. Makanya orang yang ingin membantu berinfak, lebih besar mana orang berinfak kepada kerabat dan kepada orang lain? Maka jawabannya apa? Lebih besar berinfak kepada kerabat daripada orang lain. Apalagi kerabat tersebut adalah anak yatim, tetangga kita. Fa subhanallah, kebaikan yang dia lakukan berlipat ganda. Pertama, kebaikan kepada apa? Orang yang membutuhkan. Kedua, kebaikan kepada anak yatim. Ketiga, kebaikan kepada kerabat. Keempat, kebaikan kepada tetangga. 4 kali lipat. Makanya siapapun yang ingin menyedekahkan hartanya, ingin memberikan bantuan hartanya sebelum diberikan kepada yang lainnya,
lihat dulu tetangga kanan kirinya, depan belakangnya. Lihat dulu kerabatnya. Siapa di antara mereka yang membutuhkan, dahulukan sebelum memberikan kepada yang lainnya. Ini perlu kita perhatikan. Kadang orang menyepelekan masalah ini, padahal itu adalah masalah apa? Masalah siapa yang didahulukan. Qala Allah Ta'ala summa kana minal ladzina amanu au miskinan dza matrabah, maknanya au faqiran laisa lahu syai'un yamlikuhu, atau orang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun, tidak memiliki apapun. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, bahkan tidak memiliki rumah. Itu orang fakir. Jadi di sini miskin yang sangat, yaitu orang yang fakir. Qala Allah Ta'ala summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Maknanya summa kana minal ladzina amanu billah wa awsa ba'dhum ba'dha bis sabri 'ala at-ta'at wa 'anil ma'asi wa 'alal bala wa awsa ba'dhum ba'dha bir rahmati bi ibadillah. Kemudian mereka yang melakukan hal-hal tersebut adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Melakukan bantuan sosial, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna. Kan di sini apa? Allah Ta'ala menjelaskan apa? Dan mereka yang melakukan hal tersebut, yaitu memerdekakan budak, memberi makan ketika langka makanan, membantu anak yatim, membantu orang miskin, itu apa? Syaratnya adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saling mewasihati, saling menasehati untuk bersabar. Bersabar melakukan taat, bersabar meninggalkan maksiat, bersabar menghadapi musibah. Jadi bersabar itu ada 3 macam. Bersabar ada 3 macam. Bersabar dalam melakukan ketaatan. Karena apa? Orang yang melakukan taat itu butuh sabar. Sebagai contoh, sholat subuh. Sholat subuh, udara dingin, enak-enaknya tidur. Kemudian dengar azan. Ini kalau orang yang nggak benar-benar beriman, itu susah bangun. Dalam artinya apa? Nanti aja, waktunya masih panjang. Ini butuh sabar untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Meskipun cuma meninggalkan ya, itu butuh kesabaran. Karena apa? Setiap maksiat, nafsu ini nyeret-nyeret kita terus untuk apa? Mendekatinya. Setannya mendorong. Jadi nafsunya menyeret, setannya mendorong. Lah ini kalau nggak punya kesabaran, maka dia akan apa? Ikut keseret nafsunya dan ikut terdorong oleh setannya. Ini yang kedua, yaitu bersabar dari meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Bersabar dalam menghadapi musibah ini yaitu apa? Ketika terkena bencana, ketika terkena musibah, meninggal keluarganya, hartanya ludes, hancur, atau terkena sakit. Ini butuh sabar. Kemudian saling mewasihati untuk saling mengasihi di antara hamba-hamba Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Qala Allah Ta'ala ulaika ashabul maimanah. Maknanya ulaikal muttasifuna bitilka sifati hum ashabul yamin. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut, mereka adalah golongan kanan. Golongan kanan, ashabul yamin, golongan kanan yang mendapat apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu 2 golongan, golongan kiri
Golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan adalah yang apa? Masuk surga. Golongan kiri adalah yang masuk neraka. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, karena sudah azan, ana persilakan untuk muadzin azan dulu. Taib, kita lanjutkan, masih 2 ayat. Qala Allah Ta'ala walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Maknanya walladzina kafaru biayatina al-munazzalati ala rasulina hum ashabus shimal. Dan orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami yang kami turunkan kepada Rasul kami, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'an. Orang yang kufur terhadap Al-Qur'an, mereka adalah golongan kiri. Di mana tempat mereka? Qala Allah Ta'ala alaihim narum muqsadah. Maknanya alaihim narun mughlaqatun yaumal qiyamati yu'adzabuna fiha. Bahwa mereka berada di dalam api yang terkunci, yang tertutup rapat, dan mereka disiksa di dalamnya pada hari kiamat. Mereka di dalamnya, di dalam neraka tersebut apa? Disiksa. Ini adalah golongan lain daripada golongan kanan. Karena di akhirat nanti manusia terpecah menjadi 2 golongan. Golongan kanan orang-orang beriman, dan golongan kiri orang-orang yang kufur. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, surat ini itu rentetannya, ceritanya yaitu menceritakan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menghadapi apa? Usaha yang berat, menghadapi kepayahan ketika di dunia ini. Tidak ada manusia yang santai di dunia ini. Semua manusia yang mukmin maupun yang kafir semuanya apa? Menghadapi apa? Masyaqqah, menghadapi usaha yang berat ketika di dunia. Enggak ada yang santai. Maka yang orang yang mengira di dunia ini santai, dia tidak tahu tujuan hidup manusia di dunia. Nah, ketika manusia menghadapi usaha yang berat di dunia tersebut, itu apa? Bermacam-macam. Ada yang melakukan usaha dengan berat, dengan lelah, dengan capek, tapi apa? Usahanya tersebut adalah untuk foya-foya dan melakukan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Memberitahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Allah sudah memberitahu seluruh umat manusia mana yang hak dan mana yang batil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kepayahan tersebut jangan digunakan untuk berfoya-foya di muka bumi ini, tapi gunakanlah untuk apa? Untuk melewati rintangan, untuk melalui rintangan supaya bisa masuk ke dalam al-jannah. Rintangan tersebut apa? Yaitu berupa memerdekakan budak. Usaha kita yang payah selama di dunia kita gunakan apa? Untuk melangkah, untuk melewati rintangan tersebut dengan memerdekakan budak, dengan memberi makan ketika paceklik, dengan membantu anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, dengan membantu orang-orang fakir dan miskin. Lalu ketika melakukan amal-amal tersebut disertai dengan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai melakukan kebaikan tapi tidak disertai dengan iman. Jangan sampai melakukan kebaikan tapi tidak disertai dengan iman. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikan dia, menyumbang sana sini dengan jumlah yang tidak karu-karuan, kalau tidak disertai dengan iman, maka amal dia itu apa? Layaknya
debu yang ditiup angin. Dia tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat nanti. Makanya di sini Allah Ta'ala mengingatkan supaya disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan saling menasihati untuk bersabar, saling menasihati untuk saling mengasihi di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat tersebut adalah kelompok kanan, sedangkan lawannya orang yang kufur, orang yang tidak beriman, itu adalah kelompok kiri. Yang mana kelompok kanan yaitu apa? Masuk al-jannah, kelompok kiri adalah tempatnya di neraka yang tertutup, diazab di dalamnya. Faedah yang bisa kita ambil dari surat ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, yang pertama, memerdekakan budak, memberi makan orang-orang yang membutuhkan ketika waktu paceklik, beriman kepada Allah, saling menasihati untuk bersabar, dan kasih sayang adalah sebab masuknya al-jannah, sebab masuk surga. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari sini, bahwa di sini ada apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizatnya apa? Allah memberitahu Rasulullah SAW bahwa beliau akan menaklukkan kota Mekah. Padahal waktu itu beliau masih apa? Masih di kota Mekah, nggak punya pembela, nggak punya orang-orang yang membantu dia, belum punya orang-orang yang membantu dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa? Mengkabarkan bahwa beliau akan menaklukkan kota Mekah. Ini termasuk mukjizat, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang lainnya yaitu bahwa dalam Islam itu selalu apa? Mengajak untuk memerdekakan budak. Supaya apa? Supaya manusia ini merdeka semuanya. Dan memperbudakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya memperbudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memperbudakkan diri kepada Allah itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurut, ikut, tunduk, patuh kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang nurut, tunduk, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tafsir dari surat Al-Balad. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitana wal mihana ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menaklukkan kota Mekah padahal turun minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.